Pada tahun 1965, Partai Komunis Indonesia melancarkan gerakan untuk merebut pemerintahan. Peristiwa yang dikenal dengan Gerakan 30 September dan masih dibalut banyak misteri hingga sekarang, berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, sejak saat itu, gerakan dan paham komunisme maupun pemikiran yang mendahuluinya menjadi sesuatu yang sama sekali terlarang. Tahun 1965 menjadi angka yang tertulis di batu nisan gerakan komunis di Indonesia. Padahal hingga keruntuhan Uni Soviet 25 tahun kemudian, geliat pergerakan komunis masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Meski berakhir lebih cepat, Indonesia bahkan sejak masa Hindia Belanda sebenarnya sempat menjadi titik awal geliat pergerakan komunisme internasional. Bahkan sejak masa Lenin masih hidup dan revolusi Bolshevik di Rusia baru membuka jaringan persebaran komunisme global. Sebelum membahasnya lebih lanjut, kami meminta Anda untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelum lanjut menonton. Bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami. Ketika Sarekat Islam mulai terbentuk dan berkembang pada awal dekade 1910, Lenin mulai memberi perhatian terhadap kemungkinan terwujudnya revolusi sosialis di Hindia Belanda, khususnya dalam semangat melawan penjajahan. Lenin melihat 3 faktor yang berkembang di Indonesia saat itu. Pertama, munculnya gerakan nasionalis yang berpayung di bawah agama Islam di kalangan masyarakat pribumi. Kedua, kapitalisme yang tumbuh subur di bawah pemerintahan kolonial mulai menimbulkan kesadaran masyarakat untuk melawan dominasi Eropa. Dan ketiga, banyaknya populasi orang Cina di Hindia Belanda bisa saja menjadi agen yang membawa revolusi seperti di tanah induk mereka. Ketiga aspek ini menurut Lenin menjadi tanda akan naiknya kekuasaan kaum proletar di Hindia Belanda. Sarekat Islam terus berkembang hingga memiliki 800.000 pengikut dan tersebar dari Pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di tengah kondisi ini, tokoh sosialis muda asal Belanda, Sniflit, tiba di Nusantara. Misinya adalah menanamkan paham Marxisme komunisme dalam perjuangan nasional masyarakat Indonesia. Pada tahun 1914, bersama beberapa rekan sosialis berdarah Belanda, Sniflit membentuk Perkumpulan Sosialis Hindia Belanda atau ISDV. Pada awalnya, ISDV hanyalah sebuah perkumpulan kecil dan sedang berupaya mencari dukungan dari kalangan Bumiputra karena pada awalnya ISDV kesulitan untuk berkembang seperti Sarekat Islam karena tidak memiliki akar dalam masyarakat Bumiputra. Pada tahun 1915, ISDV memiliki 100 anggota, namun hanya 3 di antaranya yang merupakan warga pribumi. Sniflit menggalang isu protes terhadap penangkapan seorang jurnalis bernama Mas Marco Kartadikromo dan pembatasan pers yang diberlakukan pemerintahan Hindia Belanda. Karena kesamaan tujuan ini, Sniflit mulai menjalin hubungan dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, Sniflit juga berkenalan dengan pemuda berhaluan kiri bernama Semaun dan Darsono, yang kelak menjadi pengikut setia Sniflit. Dua orang ini amat terkesan dengan Sniflit yang dinilai sebagai orang Belanda, namun peduli dengan nasib rakyat Bumiputra dan anti terhadap kolonialisme. Keberhasilan revolusi kaum Bolshevik di Rusia pada bulan Maret 1917 langsung menginspirasi Sniflit dan ISDV melalui tulisan-tulisan mereka untuk menggerakkan kaum bawah di Hindia Belanda. ISDV pada awalnya menggalang dukungan dari pelaut militer dan tentara Belanda yang bertugas di Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1917, ISDV memiliki 3.000 anggota. Para pelaut dan tentara ini sempat melancarkan pemberontakan di Surabaya di sebuah pangkalan angkatan laut dan membentuk sebuah Dewan Soviet. Setelah peristiwa ini, pemerintah kolonial menindas orang-orang yang terlibat dalam Dewan Soviet dan ISDV. Para pemimpin ISDV termasuk Sniflit diasingkan ke Belanda, sedangkan kalangan militer yang terlibat di dalamnya diberikan hukuman hingga 40 tahun. Sejak saat itu, Semaun dan Darsono menjadi tokoh kunci pendirian Partai Komunis di Hindia Belanda. Bersama dengan Sarekat Islam, ISDV turut menjalin kedekatan dengan pergerakan kaum buruh, khususnya buruh pelabuhan dan kereta api. Bahkan keduanya mendirikan federasi buruh bersama yang bernama PPKB atau Perserikatan Persatuan Kaum Buruh pada tahun 1919 di Yogyakarta. Oleh sebab itu, baik Sarekat Islam maupun ISDV sama-sama dapat menarik perhatian dan loyalitas dari kalangan buruh. Satu hal yang terlambat disadari oleh Sarekat Islam adalah orang-orang seperti Semaun dan Darsono yang memiliki keaktifan ganda dalam SI dan ISDV sebenarnya adalah siasat Sniflit untuk menjadi tumpangan persebaran ide-ide Marxisme yang sekaligus nantinya akan memecah belah Sarekat Islam.
Sejak setelah kepergian paksa para petinggi berdarah Belanda, keanggotaan dalam ISDV berbalik menjadi didominasi oleh kalangan Bumiputra. Dalam Kongres ISDV ke-7 pada tahun 1920 di Semarang, ISDV resmi diganti namanya menjadi Partai Komunis Hindia Belanda, dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Selanjutnya pada tahun 1924, nama partai ini kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Fokus utama PKI dipusatkan untuk menggalang persatuan dan kontrol penuh atas kalangan buruh. PKI juga mulai merencanakan pemberontakan penuh terhadap kolonialis Belanda. Namun rencana ini ditolak oleh sebagian petinggi PKI seperti Tan Malaka. Alasannya adalah Indonesia memiliki perbedaan mendasar seperti di Rusia. Basis kaum proletar di Indonesia adalah kalangan petani, bukan kalangan buruh. Revolusi yang dimulai dengan pemogokan buruh akan sangat besar kemungkinannya untuk gagal. Benar saja, pemberontakan PKI setahun kemudian pada tahun 1926 mengalami kegagalan dan dihancurkan dengan brutal oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. 4.500 akhirnya dipenjara. Sejumlah 1.308 yang umumnya merupakan kader-kader partai diasingkan oleh Belanda, dan 823 dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Setelah pemberontakan gagal tersebut, kegiatan Partai Komunis dibekukan dan dilarang keras oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan banyaknya para petinggi yang dibuang, Partai Komunis pun memilih untuk senyap dan bergerak di bawah tanah, setidaknya untuk sementara, hingga kembalinya musuh dari Moskow pada tahun 1935.